Halo adik-adik semua, selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kalian udah baca cerita belum? Kira-kira cerita apa nih yang kalian baca? Kalau kalian belum baca cerita hari ini, nah hari ini Kak Okta mau membawakan cerita untuk kalian. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Nah, hari ini Kak Okta akan membawakan cerita dengan judul Mendengarkan Tubuhku. Cerita ini ditulis oleh Rohini Nilekani dan ilustratornya oleh Enji dan Upes. Kira-kira apa ya yang akan kita dengarkan dari tubuh kita? Yuk kita sama-sama kita tengok ceritanya. Hari ini aku tidak masuk sekolah. Wah, asik. Hari ini libur. Tapi aku tidak akan menonton TV. Kira-kira apa ya yang akan dia lakukan? Wah, kebetulan listriknya lagi mati. Kira-kira enaknya ngapain ya? Apa ya yang bisa aku lakukan? Ayo adik-adik, coba tebak. Ya, aku mau mendengarkan tubuhku. Pertama, aku harus diam dan tidak bersuara, sehingga aku bisa mendengarkan tubuhku sendiri. Shh, ayo semuanya diam. Sekarang aku bisa mendengarkan nafasku. Coba adik-adik, kita dengarkan nafas kita. Kita tarik nafasnya, lalu hembuskan. Apakah adik-adik bisa mendengar nafasnya? Dan aku bisa membuatnya terdengar lebih keras. Ayo coba kita tarik nafas dan hembuskan lebih keras. Apakah terdengar suara nafas kalian? Atau kita buat lebih lembut? Yuk kita tarik dan hembuskan lebih lembut. Apakah kalian juga bisa mendengarnya? Lalu aku mendengarkan degup jantungku. Dak, dik-duk, dik-duk, dik-duk. Apakah adik-adik juga mendengar suara jantungnya? Coba ayo dirasakan. Bisakah kita membuat berdegup dan jantung kita lebih kencang dan keras? Bisa nggak ya? Caranya gimana ya? Tentu saja dengan melompat-lompat 20 kali. Yuk coba adik-adik lompat. Nah, sekarang setelah lompat, jantungku berdebar lebih kencang nih. Dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Apakah jantung adik-adik berdebar lebih kencang? Sekarang kalau aku meletakkan jari-jariku di pergelangan tangan, aku bisa merasakan denyut nadiku. Coba adik-adik letakkan jari-jarinya di pergelangan tangan. Bisa nggak merasakan denyut nadinya? Coba dirasakan. Aku bisa mendengarkan tawaku sendiri. Hahaha, hahaha. Coba adik-adik tertawa. Suaranya seperti apa ya? Aku juga bisa mendengar tangisku. Coba adik-adik ikuti. Suara tangisnya seperti apa? Demikian pula tepukan tanganku. Plok, plok, plok. Plok, plok. Coba adik-adik ikuti. Plok, plok, plok. Plok, plok, plok. Apakah terdengar suara tepukan tangannya? Namun suara itu tak bisa mengalahkan suara perutku yang keroncongan. Kruyuk, kruyuk, kruyuk. Aduh, aku lapar. Adik-adik lapar nggak nih? Nah, kalau lapar, tandanya aku perlu makan. Wah, hidungku bisa mencium gorengan di dapur. Menyenangkan sekali permainan ini. Sekarang aku bisa mendengar suara gigiku yang sedang mengunyah makanan. Coba adik-adik makan makanan yang ada di sekitar kalian. Bagaimana suaranya? Nyam, nyam, nyam. Dan juga suara perutku mengolah
Jalebi. Jalebi adalah makanan khas India buatan ibu. Apakah adik-adik juga bisa mendengar suara perut kalian yang mengolah makanan? Nah, coba sekarang kita cocokkan suara dengan bagian tubuh ya. Kalau tangan berarti bertepuk tangan. Bagaimana? Plok, plok, plok. Kalau bibir berarti kita bersiul. Ada yang bisa bersiul? Kakak tidak bisa bersiul nih. Nah, bagaimana kalau dengan kaki kita hentakan? Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Nah, seperti itu adik-adik cerita tentang mendengarkan tubuhku. Hari ini banyak sekali ya suara-suara yang bisa kita dengarkan dari tubuh kalian. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh, maka kita perlu apa aja nih adik-adik supaya kita bisa mendengarkan suara tubuh? Ya, betul. Kita harus rajin berolahraga. Selain itu apa lagi? Kita perlu makan makanan yang sehat dan tidur yang cukup agar tubuh kita tetap sehat dan bekerja dengan baik. Nah, gimana nih ceritanya kali ini? Apakah menyenangkan? Semoga adik-adik semua terhibur ya. Sekian cerita dari Kak Okta hari ini. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Dah.